Halo kaum intelektual sekalian, beberapa hari yang lalu, Presiden Israel Netanyahu mengatakan, HP itu ada unsur Israelnya. Artinya gini, rata-rata HP yang ada di dunia ini ada unsur Israelnya, ada kontribusi daripada Israel. Tidak hanya HP, tomat, kemudian obat-obatan dan lain sebagainya. Ada pengaruh daripada Israel, ada pengaruh teknologi daripada Israel. Wow, luar biasa, gila banget. Nah, yang jadi pertanyaan, benarkah yang diucapkan oleh Presiden Israel ini, apakah Presiden Israel ini ngarang atau tidak? Jadi di video ini saya tidak berpihak ya, saya berpihak pada kebenaran. Ya kalau benar, benar, kalau salah, salah gitu. Saya tidak berpihak pada kaum tertentu, saya tidak berpihak pada agama tertentu, saya tidak berpihak pada Israel, saya tidak berpihak pada Palestina, saya tidak berpihak pada Kristen dan lain sebagainya. Saya berpihak pada kebenaran. Jadi kita sebagai kaum intelektual itu nggak boleh berpihak, guys. Kalau benar, benar. Kalau salah, salah gitu. Di video ini saya akan bongkar berdasarkan data ya. Jadi bukan berdasarkan karang-karangan saya pribadi. Kita akan bongkar berdasarkan data. Apa kata data? Kemudian kalau saya perhatikan ya, teknologi daripada Israel ini sangat maju luar biasa. Kalau dibandingkan dengan Konoha bagaikan bumi dan langit. Sangat jauh perbedaannya. Kenapa bisa seperti itu? Apa yang mempengaruhi? Kenapa SDM atau teknologi daripada Israel ini super duper maju sementara Konoha itu sangat-sangat terpuruk? Apa yang mempengaruhi? Apakah ini dipengaruhi oleh agama atau tidak? Kalau misalnya hal ini dipengaruhi oleh agama atau tidak. Sementara kalau kita perhatikan Israel itu salah satu negara yang religius. Bagaimana mungkin negara yang sangat religius bisa menjadi negara SDM yang super duper maju? Kenapa Konoha tidak maju-maju? Kenapa Konoha tidak semaju Israel? Apakah agamanya yang salah atau orangnya yang salah? Kalau misalnya ada yang mengatakan bukan agamanya yang salah, orangnya yang salah. Tapi kenapa oknumnya banyak banget? Ini yang jadi pertanyaan. Menurut data, apa yang dikatakan oleh Netanyahu ini sebenarnya bisa dikatakan benar. Tapi, ada tapinya ya, tidak semua HP di dunia ini. Namun ya, pada faktanya produk-produk daripada Israel atau teknologi daripada Israel ini mendominasi ponsel yang ada di dunia. Kita ambil contohnya seperti iPhone. iPhone itu ada unsur Israelnya, guys. Ada. Ada semacam chips atau prosesor yang diciptakan oleh bangsa Israel dan ditanam di ponsel bernama iPhone ya. Jadi di antara sahabat yang nonton video ini kalau misalnya mau boykot Israel ya boykotlah iPhone. Atau boykot semua handphone yang ada di Konoha. Gak usah pakai handphone sekalian ya kan. Jadi nggak bisa nonton YouTube. Ya. Yang dikatakan oleh Mister Netanyahu ini benar adanya, tapi nggak semua merek ya, cuman mendominasi ya. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua misalnya, Netanyahu mengatakan bahwa teknologi Israel ini mempengaruhi yang namanya pertanian, yaitu buah tomat. Apa alasannya? Bagaimana data yang sebenarnya? Menurut data, teknologi daripada Israel ini bisa memperbaiki yang namanya pertanian, termasuk ya penanaman buah tomat. Jadi ada jenis tomat tertentu yang diciptakan oleh bangsa Israel. Kemudian ada teknik pertanian yang sangat-sangat luar biasa. Dan ini bisa kita tiru. Apa itu? Yaitu strategi tetes. Ya, teori tetes. Artinya gini, kalau misalnya ada sebuah lahan pertanian, misalnya katakanlah tomat misalnya ya, 1 hektar misalnya. Tomat ini kan sangat butuh yang namanya air. Tapi masalahnya tomat ini butuh air dengan durasi yang konsisten. Sehingga Israel menemukan yang namanya teori tetes. Jadi di bawah pohon daripada tomat ini ya, di bawah batang itu ada semacam pipa dialiri air dan menetes ya, sedikit-sedikit menetes.
ya secara konsisten. Ini teori yang diciptakan oleh bangsa Israel. Wow, luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini murni dipengaruhi oleh karena otak Israel yang cerdas atau faktor daripada diberkati oleh Tuhan? Nanti kita akan kuliti ya. Kita fokus terhadap teknologi Israel dulu ya. Kemudian yang ketiga misalnya obat-obatan ya. Jadi ada sejenis obat-obatan yang mengobati yang namanya kanker ya, kemoterapi kanker, dan ini ditemukan oleh bangsa Israel. Lagi-lagi yang menemukan adalah bangsa Israel, bangsa Yahudi. Wow, luar biasa. Tidak hanya obat-obatan, tapi peralatan medis juga banyak ditemukan oleh bangsa Israel. Luar biasa. Jadi itu artinya overall ya yang dikatakan oleh Presiden Israel ini yaitu Mr. Netanyahu, kurang lebih 90% yang dikatakan itu benar. Tapi tidak semua ya, tidak semua obat-obatan, tidak semua tomat, tidak semua HP ya. Tapi ya overall ya saya melihatnya teknologi daripada Israel ini mendominasi teknologi dunia. Makanya Israel itu sering disebut dengan bangsa startup. Kenapa Israel sering disebut dengan bangsa startup? Karena di sana banyak startup ya, dan dunia percaya dengan startup yang ada di Israel. Kemudian alasan selanjutnya misalnya, kenapa hal ini semuanya terjadi gitu? Kenapa orang Israel itu lebih cerdas dengan bangsa lainnya gitu? Kita ambil contoh misalnya seperti warga Konoha misalnya. Kenapa warga Konoha itu tidak lebih cerdas daripada bangsa Israel? Saya tidak membeda-bedakannya, tapi bisa kita tiru gitu. Apa alasannya? Alasan yang paling masuk akal itu adalah karena kejujurannya. Itu yang pertama dulu, kejujurannya. Jadi bangsa Israel itu adalah bangsa yang sangat-sangat jujur. Ya, masuk 10 besar negara paling jujur di dunia. Wow, luar biasa. Apa hubungan kejujuran dengan kemajuan suatu bangsa? Sangat berhubungan. Apa hubungan kejujuran dengan teknologi suatu bangsa? Sangat berhubungan. Jadi gini guys, kalau suatu bangsa itu nggak jujur ya, contoh misalnya nih ya seperti Konoha. Ya, warga Konoha itu kan banyak warga Konoha yang tidak jujur ya. Makanya di Konoha itu banyak yang namanya korupsi, pungli, dan lain sebagainya. Jadi, kenapa terjadi di Konoha itu korupsi, pungli, dan sebagainya? Karena kita tidak jujur. Ya, jadi parkir liar, pencopetan, pencurian, dan lain sebagainya sangat lumrah terjadi di Konoha. Karena apa? Karena kita tidak jujur. Di Konoha itu sangat susah menemukan orang yang jujur. Makanya pemimpin kita itu banyak korupsi. Karena apa? Karena masyarakat itu rata-rata kurang jujur. Ya. Buktinya apa? Buktinya Indonesia nggak masuk 10 besar negara paling jujur di dunia. Nggak masuk ya. Jadi kejujuran inilah yang mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Sangat-sangat mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Kalau suatu negara itu tidak jujur, maka tidak akan ada orang yang percaya dengan negara tersebut. Kita ambil contoh misalnya ya. Kenapa banyak perusahaan-perusahaan startup itu menginvestasikan duitnya di Israel? Apakah karena mereka cerdas? Enggak. Banyak kok negara di dunia ini, negara yang cerdas tapi nggak dipercaya. Intinya karena dipercaya. Kenapa Israel itu bisa dipercaya? Karena apa? Karena jujur. Itu faktor yang paling mempengaruhi. Kejujuranlah yang paling mempengaruhi kenapa negara itu maju. Kenapa Konoha tidak ada perusahaan-perusahaan startup seperti yang ada di Israel? Yang pertama itu karena kita bangsa yang tidak jujur, guys. Beneran. Banyak masyarakat kita itu yang tidak jujur. Masyarakat kita itu sering teriak, ya, pejabat ya dihukum mati. Padahal mereka juga banyak yang korupsi. Bahkan ketika pemilihan DPR sekalipun mereka disogok dengan 200.000 mereka mau. Jadi kalau suatu negara itu tidak jujur ya, tidak bisa dipercaya dan lain sebagainya, maka akan susah menjadi negara maju. Kecerdasan itu nomor sekian-sekian guys ya. Itu nomor sekian-sekian. Kejujuran dulu ya.
Jadi tidak ada satupun negara maju di dunia ini kalau mereka tidak jujur. Rata-rata negara maju itu adalah negara yang jujur ya. Kemudian alasan selanjutnya misalnya karena SDM ya, SDM juga mempengaruhi ya. SDM warga Israel itu sangat-sangat maju. Apa buktinya? Buktinya IQ rata-rata daripada Israel itu di atas daripada Konoha. Konoha IQ rata-ratanya 78 ya. Banyak mengatakan bahwa IQ Konoha itu 78. Saya tidak percaya IQ Konoha itu 78 ya. IQ Konoha yang sebenarnya itu 60 ya, bukan 78. Ya, kalau saya lihat kelakuan warga Konoha, ya banyak juga yang 60. Rata-rata 78 itu ya ada yang 100, ada 90, ada yang 60, ada yang 70. Jadi ada juga yang IQ 60. Ya, jadi mohon maaf ya, IQ 60 ini nggak bisa berpikir rasional ya. Nggak bisa berpikir rasional, nggak bisa berpikir waras, nggak bisa berpikir logis. Sehingga apa? Sehingga mereka mudah disusupi oleh propaganda-propaganda gitu. Sehingga mereka mudah dibodohi ya. Mereka mudah didoktrin dan lain sebagainya. Ya, itu alasan yang paling mempengaruhi IQ ya. IQ Israel itu lebih tinggi daripada IQ Konoha. Kemudian selain IQ apalagi? Apalagi yang paling mempengaruhi? Yang paling mempengaruhi itu adalah karena faktor daripada pemerintah ya. Jadi pemerintah Israel itu jujur guys, jarang di sana yang korupsi. Nggak seperti di Konoha sampai ratusan triliun korupsi, nggak seperti itu ya. Jadi pemimpin Israel itu, mohon maaf ya, saya tidak mendukung Netanyahu ya. Ya, sebenci-bencinya aja dengan Netanyahu, tapi Netanyahu tidak pernah yang namanya korupsi, nggak ada. Ya, kalau di Konoha Netanyahu sering diberitakan ya dengan berita-berita miring seperti Netanyahu itu korupsi dan sebagainya, nggak ada. Jajarannya juga jarang yang korupsi. Ya, kalau dibandingkan dengan Konoha ya, mana lebih banyak pejabat Konoha yang korupsi atau Israel? Ya jelas Konoha lah. Jadi kita itu bangsa yang korupsi guys ya. Kita mengutuk Israel, penjajah dan sebagainya. Ya pejabat kita banyak kok yang penjajah. Ya pejabat kita yang korupsi itu kan secara tidak langsung mereka menjajah kita, membodoh-bodohi kita. Jadi kita itu ya sudah menjajah, teriak penjajah gitu. Jadi pejabat Konoha itu meneriakkan Israel itu menjajah, padahal mereka sendiri juga menjajah rakyatnya sendiri ya kan. Penjajah teriak penjajah. Kemudian apalagi yang mempengaruhi kenapa bisa Israel lebih maju gitu teknologi ya dan lain sebagainya. Anggaran ya, APBD. APBD daripada Israel itu terhadap Research and Development atau biasa disebut dengan R&D itu sangat-sangat gede sekali. Salah satu paling gede di dunia. Kurang lebih 5-10% ya. Sementara Konoha nggak sampai segitu. Ya, 1% juga nggak nyampe. Dikit sekali. Kita tidak menghargai yang namanya Research and Development. Karena apa? Karena warga Konoha itu lebih senang yang namanya malas-malasan gitu ya. Ya, lebih senang yang namanya membenci Israel ya. Kemudian pemuka agamanya lebih sering ngata-ngatain Israel, padahal kalau dimintain solusi mereka nggak ada solusi gitu. Ya, cuma ngata-ngatain doang gitu. Oh, Israel begini, Israel begitu, tapi dimintain solusi nggak mau ya. Mari kita berjihad, tapi disuruh berangkat duluan nggak mau gitu. Jadi hal-hal seperti ini yang mempengaruhi kenapa Israel itu lebih maju daripada Konoha. Kemudian alasan selanjutnya misalnya dipengaruhi oleh agama ya. Agama juga mempengaruhi. Apa pengaruh agama terhadap kemajuan suatu bangsa? Ya sangat berpengaruh karena banyak keputusan kita salah itu dipengaruhi oleh agama. Cara makan, cara minum, cara bertindak, semua hal dipengaruhi oleh agama. Bahkan pola pikir kita pun dipengaruhi oleh agama. Ibarat komputer, agama itu adalah software. Jadi kalau softwarenya bermasalah, maka komputernya akan hancur ya. Ini juga yang mempengaruhi kemajuan bangsa kita, guys. Apa yang salah dengan agama di Konoha? Enggak semua agama ya, hanya agama tertentu di Konoha. Jadi di agama mayoritas di Konoha itu ya, mereka mengatakan bahwa teknologi itu haram, sains itu karangan manusia ya. Tapi giliran ada penelitian, misalnya nih penelitian tentang Big Bang, maka pemuka agama mereka akan mengatakan, oh itu sudah ada di kitab suci kita kok. Ya ribuan tahun yang lalu sudah ada di kitab suci kita. Tapi di sisi lain mereka mengatakan, oh teknologi itu haram, itu karangan manusia, itu bukan dari
Allah, itu dari manusia, manusia yang ngarang-ngarang. Jadi standar ganda banget ya. Di satu sisi mereka membenci, di sisi lain mereka mengklaim gitu. Jadi suka-suka mereka gitu. Nggak jelas gitu, alias inkonsisten ya. Itu yang saya perhatikan ya. Kemudian di Konoha itu ada prinsip yang mengatakan, ngapain belajar teknologi? Kan itu nggak dibawa mati. Ngapain belajar fisika, matematika, dan sebagainya? Kan nggak dibawa mati. Ada prinsip yang mengatakan seperti ini. Sehingga apa? Sehingga kita membelakangi yang namanya teknologi. Boro-boro fokus terhadap riset and development seperti Israel, ya kan? Sedangkan berpikir saja kita sudah keliru gitu. Makanya saya percaya di Konoha itu banyak orang yang IQ 60. Mohon maaf ya, kita sebagai kaum intelektual harus jujur gitu. Kalau benar-benar, kalau salah, salah gitu. Saya yakin masih banyak yang IQ 60 sehingga mereka mudah didoktrin, mudah dipropagandi, ya mudah didogma bahwa Israel itu jahat, bahwa Israel itu penjajah, ya padahal pada faktanya nggak ada satupun saya melihat penjajah di dunia ini yang memberikan air bersih terhadap jajahannya, ya memberikan listrik terhadap jajahannya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Israel itu memberikan listrik terhadap eh, gajah, memberikan lapangan kerja, memberikan makanan pokok dan sebagainya. Bagaimana mungkin Israel menjajah gajah sementara mereka memberikan air bersih? Ya, yang benar aja, nggak masuk akal. Dari mana semua ini berasal? Kenapa mereka membenci Israel? Dari pemuka agama mereka. Pemuka agama mereka tahu dari mana? Dari dalil-dalil. Dalil-dalil itu dari mana? Dari kitab suci. Jadi pada intinya ya, karena pengaruh daripada ajaran ya. Enggak ajaran semuanya ya yang ada di Konoha, tapi ajaran tertentu ya nggak di Indonesia ya. Saya tidak mengatakan bahwa kejadian di Indonesia ya. Ini hanya di Konoha karena orang Indonesia itu nggak semuanya tapi ya, tapi rata-rata anti kritik. Udah anti kritik, IQ-nya 60 gitu. Oke. Sekian video ini, terima kasih sudah menyimak kami. Saya kaum intelektual, salam rasional.